Kalau kita berbicara tentang binatang yang paling cerdas di dunia, mungkin pikiran kita akan tertuju pada simpanse. Tetapi kalau kita berbicara tentang binatang yang paling bodoh di dunia, mengapa kita selalu berpikir itu adalah keledai? Bagaimana sejarahnya keledai ini bisa dinamakan sebagai binatang yang paling bodoh di dunia? Yuk, mari ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, kalau di video sebelumnya aku sudah membahas tentang perbedaan antara kuda dan keledai. Nah, di video kali ini aku akan khusus membahas dan mengulas tentang keledai. Ya, mengapa sih keledai ini dijuluki sebagai binatang yang bebal, bahkan ada pula yang menjulukinya sebagai binatang dungu. Tentu julukan ini bukan muncul tanpa sebab ya. Tapi sebelumnya yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya keledai ini. Nah, sebenarnya keledai ini yang ada di dunia ini yang kita kenal adalah keturunan dari keledai liar Afrika. Keledai-keledai ini sudah digunakan sebagai binatang pekerja selama setidaknya 5.000 tahun. Dan keledai sendiri sudah didomestikasi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Berawal di Mesir atau Mesopotamia dan juga kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, karena sifatnya yang jinak ini, maka keledai mudah dikembangbiakan di seluruh dunia. Kalau kita merujuk di masa lampau, nenek moyang keledai ini adalah subspesies keledai liar Afrika yang ada di Nubia dan Somalia. Ada kemungkinan bahwa keledai pertama kali didomestikasi oleh masyarakat penggembala di Nubia untuk menggantikan lembu sebagai hewan angkutan utama. Alasan mereka mengganti lembu dengan keledai adalah karena keledai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengunyah makanan, seperti halnya lembu karena lembu termasuk sebagai hewan ruminansia. Maksud dari ruminansia di sini adalah memamah biak, yang artinya mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengunyah makanan. Pada era dinasti 4 Mesir antara tahun 2675 hingga 2565 sebelum Masehi, anggota masyarakat kaya di Mesir diketahui memiliki lebih dari 1.000 ekor keledai yang dipekerjakan di bidang pertanian. Nah, pada tahun 2003, makam Raja Narmer atau Raja Hur-ana digali dan ditemukan kerangka 10 ekor keledai di sana juga ikut dikuburkan dengan cara yang biasanya digunakan untuk manusia yang berpangkat tinggi. Pada akhir milenium keempat, keledai telah menyebar ke Asia Barat Daya dan pusat penangkaran utamanya telah berpindah ke Mesopotamia. Dan pada tahun 1800 sebelum Masehi, pembiakan keledai tunggangan putih yang besar membuat Damaskus menjadi terkenal. Sedangkan di Suriah, peternak mengembangkan setidaknya 3 ras lain. Sementara ada pula keledai Muskat atau Yaman yang dikembangkan di Arab. Nah, pada milenium kedua, keledai mulai dibawa ke Eropa dan diperkenalkan bersamaan dengan pemeliharaan anggur. Karena keledai dikaitkan dengan dewa anggur Suriah yaitu Dionysius. Orang-orang Yunani kuno menyebarkan kedua hal ini ke banyak koloni-koloni mereka, termasuk wilayah-wilayah yang sekarang disebut sebagai Italia, Prancis, dan Spanyol. Bangsa Romawi juga menyebarkan keledai-keledai ini ke seluruh kekaisarannya. Sementara keledai pertama datang ke Amerika dengan kapal pelayaran yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Dan diketahui pelayaran ini mendarat di Hispaniola pada tahun 1495. Keledai pertama yang mencapai Amerika Utara ini mungkin adalah hewan yang dibawa ke Meksiko pertama kali oleh Juan de Zumárraga, uskup pertama Meksiko, yang tiba di sana pada tanggal 6 Desember 1523. Sedangkan keledai pertama yang tiba di Amerika Serikat mungkin telah menyeberang sungai Rio Grande
pada bulan April 1598. Nah, sejak saat itu keledai mulai berkembang dan menyebar ke utara dan digunakan dalam kegiatan pertambangan. Ada pula dokumentasi keledai yang hadir di Arizona pada tahun 1679. Keledai sangat populer digunakan untuk penambangan emas. Namun seiring waktu, ledakan penambangan emas mulai berhenti sehingga keledai mulai ditinggalkan dan populasi liar mulai bermunculan di Amerika Utara. Ras keledai pun juga diketahui bermacam-macam dan juga mereka pun beradaptasi dengan lingkungan gurun yang kering. Mereka tidak membentuk kelompok, namun mereka tetap berkomunikasi dengan kelompok lain dengan suara ringkikannya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai telinga keledai ini berukuran panjang dan dapat menangkap suara yang jauh, serta dapat membantu mendinginkan darah keledai. Dan keledai biasanya mempertahankan dirinya dengan cara menyerang, dengan cara menggigit atau menendang. Keledai memang mempunyai reputasi yang kurang baik. Mereka dikenal sebagai hewan yang keras kepala atau dungu. Bahkan karena julukan ini pun, para pakar keledai di seluruh dunia harus melakukan pertemuan serius di London School of Oriental and African Studies di University of London. Mereka mengadakan diskusi selama 2 minggu, dan julukan bodoh pada keledai ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi dan disematkan oleh penulis Yunani kuno yaitu Homer dan Aesop. Pembahasan para pakar ini mengungkap bahwasanya perilaku keras kepala atau dungu yang dilakukan oleh keledai sebenarnya adalah efek atau hasil dari evolusi. Apabila keledai dalam kondisi bahaya, ia akan diam dulu dan mengamati keadaan. Berbeda dengan kebanyakan hewan yang biasanya panik dan lari apabila mereka menghadapi bahaya. Perilaku keledai yang tidak bereaksi terhadap bahaya di sekitarnya ini membuat keledai dicap sebagai hewan yang dungu. Dan kedunguan para keledai ini dihasilkan dari lingkungan tempat mereka berevolusi. Lingkungan evolusi para keledai ini biasanya berupa gurun atau pegunungan yang tandus, sehingga keledai tidak bisa bergerak bebas seperti halnya binatang lain. Atau bahkan untuk berlari pun keledai mempunyai tempat yang terbatas. Sebenarnya sikap diamnya para keledai ini saat mereka dalam bahaya adalah bentuk pertimbangan dari keledai. Apakah ia harus lari atau tetap tinggal dan melawan? Hal inilah yang membuat kadang keledai mogok berjalan saat pemiliknya kebingungan dalam mencari arah perjalanan. Walaupun ada pepatah populer yang mendeskripsikan kedunguan para keledai ini, yaitu hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Namun lepas dari cap kedunguan itu, sebenarnya keledai adalah binatang yang tangguh dan sabar. Mereka juga binatang yang setia dan tanpa mempertimbangkan resiko bahaya apa yang akan dihadapi. Keledai tentu saja mempunyai kecerdasan sendiri, dan tentu saja mereka juga mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan kecerdasannya. Keledai tentu tidak sedungu itu. Sebaliknya, keledai dianggap mempunyai kecerdasan, dan beberapa ilmuwan telah membuktikan kecerdasan keledai ini. Bagaimanapun, keledai telah menjadi sahabat manusia selama ribuan tahun. Tentu, kalau keledai dungu, manusia tidak akan memanfaatkan keledai hingga sekarang ini. Nah sahabat, demikian tadi ulasan mengenai keledai, mengapa mereka dijuluki sebagai hewan dungu dan sejarahnya. Nah sahabat, apabila kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian mempunyai pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.